Lasem dikenal sebagai lahirnya akulturasi budaya pribumi dan Tiongkok. Akulturasi itu terbaca jelas pada selembar kain batiknya. Lasem dikenal sebagai kota pusaka dengan sejarah panjang batik tulis Lasem. Inilah keseharian saya mengajar sebagai guru sekolah dasar di SD Negeri 1 Selopuro, Kecamatan Lasem. Sebuah sekolah dasar yang terletak di antara hamparan persawahan dan pegunungan Lasem membuat saya memahami bahwa pendidikan tidak selalu tumbuh dari ruang kelas yang lengkap fasilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Oktaviana. Saya merupakan guru sekolah dasar di SD Negeri 1 Selopuro, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dengan segala keterbatasan, saya menyadari bahwa tugas kami sebagai guru tidak hanya mengajar, tapi juga menanamkan kebanggaan terhadap kebudayaan lokal. Dari hasil pembagian kuesioner menunjukkan bahwa sebagian besar siswa tidak mengenal batik tulis Lasem. Hal ini lantas membuat hati saya tergerak. Saya meningkatkan literasi dengan membaca buku Mozaik Kota Pusaka Lasem, mewawancarai pengrajin bagaimana proses pembuatan batik tulis Lasem, juga mewawancarai budayawan Lasem dan mengkaji literatur budaya. Selanjutnya saya juga berkolaborasi dengan guru lintas mata pelajaran untuk mempersiapkan program Batu Pelangi, batik tulis Lasem yang dikemas dalam pembelajaran berbasis kearifan lokal dengan memanfaatkan teknologi digital. Salah satu contoh batik, ya, batik tulis Lasem. Ada yang tahu ini motif apa namanya? Nggak tahu. Gak ada yang tahu Siswa sama saya sekali? ajak mengamati kain batik yang sudah saya bawa, kemudian juga mengamati tayangan video sejarah batik tulis Lasem, sehingga mereka tidak hanya mengetahui batik tulis dari cerita, tapi ia hadir di dalam ruang kelas secara nyata yang bisa mereka lihat. Inilah salah satu prinsip pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran dan menyenangkan. Ya, kira-kira gimana? Bangga gak jadi orang Lasem? Bangga. Nah, kebanggaan itu bisa kalian wujudkan dengan cara apa? Dengan hati-hati, anak-anak mulai membuat pola di atas kain mori. Setiap garis yang mereka goreskan bukan sekedar gambar, tetapi jejak dari rasa ingin tahu dan cinta pada budaya negeri sendiri. Membuat bentuk apa saja ini? Ada tanaman, ya, bunga. Lalu nanti kita canting atau kita tulis di kain secara langsung, secara bergantian ya. Lalu, tangan-tangan kecil itu mulai menorehkan malam cair dengan canting. Satu demi satu, titik dan garis berpadu membentuk motif yang indah. Ada rasa gugup, tapi juga kagum, karena mereka kini menjadi bagian dari perjalanan panjang warisan batik tulis Lasem. Dari kegiatan ini, mereka belajar bahwa keindahan tidak lahir dari kecepatan, tetapi dari kesungguhan dan cinta yang terus dijaga. Bu Mawar Budi Ningsih ya, karena kita keterbatasan dari pewarna dan juga nanti banyak yang harus dipersiapkan, jadi nanti kita minta bantuan ke pengrajin. Nanti kalau hasilnya sudah jadi, baru bisa kita bawa ke sekolah lagi. Jelas ya? Jelas. Ya, terima kasih anak-anak sudah berani mencoba. Proses selanjutnya yaitu nemboi atau menutup kain menggunakan malam untuk proses tahap pewarnaan. Ada beberapa bagian yang harus ditutup menggunakan malam supaya tidak terkena pewarna. Pada proses ini saya meminta bantuan kepada pengrajin batik tulis Lasem di Desa Dorokandang milik Bapak Afif dan Ibu Mawar. Pada kegiatan ini tidak hanya melibatkan siswa, guru, maupun lingkungan yang ada di sekolah, akan tetapi melibatkan kemitraan lain, yaitu pengrajin batik tulis Lasem. Pada tahap pewarnaan, karena keterbatasan sumber daya, kami berkolaborasi dengan pengrajin batik tulis Lasem. Pewarnaan menjadi tahap penting dalam membatik,
karena disinilah keindahan warna dan karakter batik muncul. Di tangan terampil para pengrajin, kain yang telah bermotif mulai dicelup ke dalam larutan pewarna. Proses ini membutuhkan ketelitian dan kesabaran tinggi. Setelah dicelup, kain harus dikeringkan secara alami agar warna meresap sempurna. Inilah nilai yang bisa kita pelajari bahwa setiap keindahan memerlukan proses, kerja keras, dan cinta terhadap budaya sendiri. Pada pembelajaran bahasa Inggris, siswa diminta untuk membuat kalimat lampau atau past tense terkait kegiatan yang setelah selesai mereka lakukan, yaitu membuat batik tulis lasem. Perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil kalimat yang telah mereka buat. Inilah hakikat pembelajaran sesungguhnya. Mereka tidak hanya belajar memahami, mempraktikkan secara langsung, tetapi juga berani menyampaikan gagasan di depan kelas. Dalam pembelajaran ini, kami juga memanfaatkan teknologi digital yaitu melalui Canva. Siswa diminta untuk membuat poster yang berisi foto mereka membuat batik dan juga kalimat pengalaman mereka membuat batik tulis lasem dalam bahasa Inggris. Poster ini kami unggah di Instagram sekolah sebagai bentuk promosi dan kebanggaan atas karya kami. Masyarakat jadi tahu bahwa pembelajaran batik bisa diajarkan sejak dini. Kelas 6, dan setelah saya membuat taplak batik tulis, saya belajar bahwa tidak semudah itu membuat batik tulis lasem. Dan saya bangga dengan budaya batik tulis lasem. Saya berharap saya dan teman-teman bisa melestarikan batik tulis lasem. Setelah Bu Vina melaksanakan praktik baik pembelajaran kearifan lokal pembuatan batik, dampaknya bisa menjadi motivasi untuk guru lain supaya lebih mengajarkan kearifan lokal terutama batik. Sekaligus Bu Vina nanti bisa menjadi role model untuk guru lain dalam mengajarkan kearifan lokal terutama budaya batik. Dampaknya untuk sekolah, batik yang sudah dihasilkan siswa itu bisa dipamerkan dan dimanfaatkan di ruang guru untuk taplak sebagai wujud kebanggaan dari batik yang sudah dihasilkan oleh siswa. Telah menyaksikan kegiatan yang telah dilakukan Bu Vina bersama dengan murid-muridnya sangat bagus sekali karena generasi-generasi masa mendatang tersebut sudah belajar membuat batik tulis lasem yang terkenal sulit, tetapi mereka bisa melakukannya dengan baik, dengan enjoy, dengan sukacita. Dan di situ saya pribadi selaku budayawan yang ada di Lasem memiliki harapan besar bahwa batik tulis lasem di masa mendatang jauh dari kata tertinggal, jauh dari kata kekurangan regenerasi, tetapi sudah mulai dipatik di sini bahwa regenerasi masa mendatang terkait para pembatik di Lasem. Kita memiliki harapan besar tentang program yang sudah dilakukan Bu Vina kaitannya dengan masa depan batik Lasem untuk menuju masa depan yang gemilang. Terima kasih. Bagi saya, dedikasi seorang guru bukan hanya tentang mengajar di ruang kelas, tetapi bagaimana menjadikan setiap keterbatasan sebagai ruang lahirnya makna. Di ruang sederhana inilah saya belajar bahwa keikhlasan dan kreativitas dapat menyalakan semangat mencintai budaya. Meskipun dari tangan sederhana, tetapi dari hati yang penuh cinta.